Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai inovasi mandiri tentang produk makanan, yaitu risoles carbonara. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Vivian Nahda Gevira, Isnaini, dan Ria Safira. Selanjutnya, latar belakang. Menjalankan suatu usaha di bidang kuliner, dalam hal ini kuliner jajanan pasar khas Indonesia merupakan jenis usaha yang berkelanjutan, di mana usaha ini dapat dijalankan oleh semua kalangan dan dapat dinikmati semua orang. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia tidak lepas dengan makanan gorengan yang menjadi cemilan favorit yang tentunya ditemani dengan secangkir kopi atau segelas teh. Hal ini dapat dibuktikan dengan menjamurnya bisnis gorengan dari mulai jajanan pinggiran hingga cemilan pelengkap di kafe dengan jenis yang variatif. Siapa yang tidak mengenal risol? Risol merupakan jajanan yang sebenarnya sudah begitu lama dikenal sebagai jajanan pasar. Risol dijual dalam bentuk siap saji, sudah memiliki permintaan pasar yang relatif stabil. Tetapi risol yang sekarang banyak dijual di pasaran, yaitu berisi sayuran, terdengar biasa saja karena kebanyakan orang sering membeli risol yang berisi sayuran. Kami memilih jenis usaha risoles carbonara agar para penikmat jajanan atau kuliner lezat ini dapat memilih beberapa isian sesuai kesukaan mereka dari risol ini dengan isi susu, keju, ayam suwir, dan sayuran yang dicampur menjadi satu. Usaha ini merupakan suatu kegiatan usaha yang bergerak di bidang makanan ringan, khususnya risol. Kegiatan usaha ini bertujuan untuk mengembangkan bisnis usaha rumahan dengan tujuan memenuhi keinginan konsumen. Adapun tujuan dan manfaatnya, yang pertama memenuhi kebutuhan konsumen, yang kedua menciptakan peluang usaha baru, yang ketiga menerapkan kemampuan berwirausaha, yang keempat memunculkan bakat untuk berbisnis, dan yang terakhir mendapatkan penghasilan sendiri. Selanjutnya, visi dan misi. Visinya memproduksi dan menjual makanan yang sehat, halal, enak, bermutu, dan berbeda dari makanan lain. Kepuasan pelanggan adalah prioritas kami. Selanjutnya, misinya. Yang pertama, makanan yang berbeda dengan yang lain. Yang kedua, dari bahan berkualitas, segar, dan halal. Yang ketiga, kerjasama yang baik adalah pedoman kami. Yang keempat, membangun hubungan yang baik antara produsen dan konsumen. Yang kelima, melayani dengan etika yang baik. Yang keenam, kepuasan konsumen, penghargaan tertinggi kami. Yang ketujuh, mengutamakan kualitas dalam hal apapun yang dilakukan atau pelayanan dan disajikan atau makanan. Yang kedelapan, mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan dengan profesional. Dan yang terakhir, menumbuhkan keterampilan dan pengetahuan produsen guna mencapai performa operasional yang maksimal. Adapun bahan-bahannya, yang pertama keju 1 kotak, susu 1 liter, ayam 1 ekor disuwir, kentang setengah kilo, wortel 2 buah, bawang-bawangan seperti bawang bombay seperempat, bawang perai 2 batang, bawang putihnya 6, tepung 500 gram, penyedap rasa secukupnya, garam secukupnya, minyak sayur secukupnya, telur 7 butir, merica bubuk secukupnya, dan yang terakhir mentega secukupnya. Pertama, siapkan bahan-bahannya dahulu. Ini sebagian bahan-bahannya. Lalu siapkan tepung 500 gram dan kasih garam secukupnya sesuai selera. Setelah itu, tambahkan air secukupnya. Lalu masukkan 2 butir telur. Sekiranya kekentalannya sudah cukup seperti ini, silakan tambahkan minyak secukupnya.
lalu diaduk dan panaskan teflon, lalu masukkan tepung tadi ke dalam teflon tersebut. Tunggu sampai kering. Sambil menunggu tepung semuanya jadi, kita potong-potong ayam dan kupas wortel, kupas kentang, lalu potong menjadi kotak-kotak atau dadu. Kemudian direbus sampai matang. Lalu siapkan bawang-bawangan, potong. Lalu panaskan margarin. Lalu masukkan bawang putih sampai harum. Kemudian masukkan bawang bombay dan bawang prei. Lalu masukkan ayam suwir yang sudah disuwir. Lalu masukkan wortel dan kentang. Kemudian tambahkan garam dan masako sesuai selera. Lalu tambahkan susu sesuai selera. Kemudian aduk seperti ini dan tunggu sampai matang. Sambil menunggu, kita potong keju. Jika sudah matang seperti ini, kira-kira masukkan parutan keju tadi. Dan diaduk. Kemudian masukkan isian yang tadi yang sudah matang ke dalam tepung dan tambahkan keju. Kemudian masukkan risol tersebut ke dalam telur yang sudah dikocok dan taburkan ke dalam tepung roti. Untuk digoreng, panaskan minyak dan masukkan risol yang sudah ditepungi. Jika risol sudah berwarna kecoklatan seperti ini, angkat dan sajikan. Bisnis model kanvas. Yang pertama ada key partners, yaitu penjual bahan di pasar, reseller dan distributor, dan kerjasama dengan kurir. Yang kedua, key activities, yaitu produksi, pemasaran, aktivitas sosial, pembelian kemasan, dan pengiriman kepada customer. Yang ketiga, key resources, yaitu ada fisik, finansial, dan ruangan untuk mengolahnya. Yang keempat, value proposition, yaitu produk ini memiliki isian yang sebelumnya tidak pernah orang lain jual, bahan yang berkualitas, dan delivery order. Yang kelima, customer relationships, yaitu memberikan diskon, layanan personal, dan melakukan inovasi. Yang keenam, customer segments, yaitu semua kalangan terutama usia mulai dari 20 sampai 30 tahun. Seluruh keluarga yang sedang butuh takjil untuk berbuka puasa dan orang berusia sekitar 15 sampai 19 tahun yang menyukai bahan berdasar keju dan susu.
Lalu ketujuh ada channels, yaitu penjualan langsung, marketplace, media sosial, dan distributor serta reseller. Yang kedelapan cost structure, yaitu biaya pembelian bahan, biaya produksi, dan biaya operasional. Dan yang terakhir ada revenue streams, yaitu penjual resellers carbonara kepada customer, penjualan kepada reseller atau dropshipper, dan penjualan produk baru. Strategi pemasaran. Dengan usaha resellers carbonara yang sudah memiliki pelanggan tetap, maka kami akan menambah pemasarannya dengan membuat brosur untuk mencari agen yang mau menjualnya, sehingga akan ada banyak yang membantu untuk mengembangkan usaha ini. Kami juga menerima delivery order melalui media sosial yang kami share, seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Lokasi, harga promosi, dan yang paling penting produk. Produk ini juga sangat akan kami sesuaikan seperti pada kemasannya. Kami sebagai penjual juga sangat memperhatikan guna melayani konsumen. Manajemen yang baik akan kami terapkan di antara anggota dalam usaha ini agar usaha ini berjalan dengan baik dan berkembang sesuai harapan. Selanjutnya, target pelanggan. Target pelanggan atau pasar sasaran adalah proses mengevaluasi dan memilih satu atau beberapa segmen pasar yang dinilai paling menarik untuk dilayani dengan program pemasaran spesifik perusahaan. Menurut Ciptono dan Chandra pada tahun 2012 halaman 162. Target pasar atau target pelanggannya yakni beberapa kalangan masyarakat penggemar makanan cemilan yang berada pada kelas ekonomi menengah ke bawah. Adapun analisis SWOT, yaitu ada strength atau kekuatan, yang kedua ada weakness atau kelemahan, yang ketiga opportunities atau peluang, dan yang terakhir ada threat atau ancaman. Strength atau kekuatan. Yang pertama, diminati oleh semua kalangan umur, termasuk orang tua dan generasi muda, karena risol bertekstur creamy. Yang kedua, bisa dijual dimanapun, online maupun di outlet. Yang ketiga, berbeda dari isi risol yang dijual di weakness atau kelemahan. Yang pertama, sangat mudah dibuat sendiri sehingga biasanya orang membuat sendiri. Yang kedua, cara pembuatannya mudah ditiru. Dan yang ketiga, produk tidak tahan lama. Opportunities atau peluang. Yang pertama, menciptakan peluang usaha kerja baru. Yang kedua, alat dan bahan mudah ditemukan sehingga tidak merasa kesulitan dalam pembuatan cemilan ini. Yang ketiga, modal yang dibutuhkan tidak cukup besar sehingga mampu memproduksinya terus-menerus. Kemudian ada threat atau ancaman. Yang pertama, banyaknya pesaing. Yang kedua, dapat ditiru oleh siapapun. Yang ketiga, melakukan strategi pemasaran yang lebih kompetitif. Selanjutnya ada modal. Ini adalah rincian modalnya dengan total 112.500. Kemudian ada biaya operasional. Total keseluruhan modal ditambah biaya operasional. Modalnya 112.500 ditambah 12.000 biaya operasional. Totalnya adalah 124.500. Penentu harga jual. Total modal ditambah biaya operasional dibagi jumlah resoles. Total modalnya 124.500 dibagi 50 sama dengan 2.490. Harga jualnya 3.500. Estimasi pendapatan. Jumlah risol dikali harga jual dikurang modal. Jumlah risolnya 50 dikali harga jualnya 3.500 dan dikurang modalnya 112.500 sama dengan 62.500. Total pendapatan 62.500 per 50 buah risoles. Berikut tampilan risol yang kami buat. Dalam inovasi produk ini termasuk dalam teknologi push karena inovasi berasal dari perusahaan atau owner itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.